Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rojali dalam podcast horor keramat. Seperti biasa pada malam hari ini saya ingin membawakan cerita horor untuk menemani istirahat teman-teman setia channel ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang telah klik video podcast ini. Semoga melimpah rezeki dan selalu diberikan kesehatan. Video ini saya buat belum seizin penulis, jadi sekalian saya mohon izin kepada penulis untuk membawakan cerita beliau dalam channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis untuk izin yang telah diberikan. Cerita kali ini saya dapatkan di grup Facebook cerita horor dari kisah nyata dan fiksi dari sebuah akun Facebook yang bernama Faliwah. Ini adalah part kedua dari kisah beliau yang berjudul Salah Rumah Sakit. Kalau teman-teman belum nonton part sebelumnya, linknya saya cantumkan di deskripsi ya. Udah penasaran sama lanjutan kisah yang kemarin? Oke, kita matikan lampu dan mulai kisahnya. Aku terbangun kira-kira pukul 2 dini hari karena terdengar suara berisik seseorang yang merintih kesakitan di sebelah tempat tidurku yang satunya lagi. Nampak di balik gorden itu ada bayangan seseorang yang tengah berbaring di atas tempat tidur tersebut. Pikirku, mungkin orang itu pasien yang baru datang ke ruangan ini ketika aku sedang tertidur pulas. Pasien di sebelahku terus merintih seperti mengalami kesakitan yang luar biasa. Terkadang terdengar menangis dan terkadang juga meracau dan berbicara sambil berbisik seperti berkomunikasi dengan seseorang. Bulu kuduku jadi meremang kala menyaksikan kelakuan pasien di sebelahku yang aneh. Di ruangan ini terasa dingin. Kutarik selimut yang berada di tempat tidurku untuk menutupi tubuhku yang agak menggigil. Aku teringat dengan keluargaku karena aku lupa memberikan kabar kalau aku mengalami musibah kecelakaan lalu lintas. Dan saat ini aku sedang berada di rumah sakit. Kurogoh saku celanaku untuk mengambil ponselku. Lalu ku telepon nomor kakakku untuk mengabarinya, tapi tidak tersambung sama sekali. Ku coba kembali untuk menelponnya beberapa kali, tapi sama seperti tadi, tidak tersambung. Ku kirimkan pesan beberapa kali, tapi pesan tersebut tidak tersampaikan. Ku coba untuk menghubungi dan mengirim pesan kepada saudaraku yang lain dan teman-temanku yang tersimpan di nomor ponselku, tapi hasilnya tetap nihil, tidak tersambung dan tidak tersampaikan. Aneh sekali. Padahal di sini sinyalnya cukup bagus, gumamku sambil memperhatikan ponselku. Ku tarik nafasku lalu kehembuskan secara perlahan. Ku perhatikan kembali pasien yang berada di sebelahku masih seperti tadi, merintih, menangis, dan meracau, bahkan sekarang ditambah dengan suara tertawa cekikikan, membuat bulu kuduku semakin merinding dan bergidik. Ku ambil kembali ponselku untuk mencoba kembali menghubungi keluarga dan teman-temanku, tapi hasilnya nihil dan tak ada satupun yang terhubung. Percuma saja, walaupun berhasil menghubungi keluarga dan teman-temanku, aku tak tahu juga ini rumah sakit apa.
Dan rumah sakitnya berada di daerah mana? Ucapku sambil menjatuhkan ponselku di atas tempat tidur ini. Suasana di ruangan ini sangat hening. Yang terdengar hanya suara rintihan pasien di sebelahku yang membuatku kian merinding. Kucoba untuk memejamkan mata ini, berharap aku tertidur pulas. Tapi suara rintihan pasien di sebelahku itu membuat diriku tak bisa untuk tertidur. Ingin rasanya menghampiri pasien di sebelahku untuk mengetahui keadaannya, tapi nyaliku belum siap untuk itu. Tiba-tiba ranjang di tempat tidur pasien di sebelahku itu terdengar gaduh. Perhatikan pasien itu di balik gorden putih ini. Pasien tersebut tubuhnya seperti kejang, menggelinjang, membentur-bentur tubuhnya ke atas ranjang tempat tidurnya. Keadaan pasien yang demikian itu terjadi cukup lama. Rasa penasaranku mengalahkan rasa takutku. Karena khawatir takut terjadi sesuatu dengan pasien tersebut, ku beranikan diri untuk membuka gorden yang membatasi aku dengan dirinya. Perlahan ku buka gorden putih tersebut. Aku terkejut kala gorden ini tersibak, karena mataku menyaksikan keadaan pasien tersebut sangat mengerikan. Saat ku sibak gorden yang membatasi aku dengan pasien di sebelahku, mataku terbelalak, mulutku menganga kala ku saksikan pasien tersebut wajahnya dipenuhi oleh darah. Kornea matanya terlihat putih semua. Dengan posisinya yang berbaring, pasien itu tubuhnya kejang, menggelinjang dan bergetar hebat, serta tangannya mengepal. Sepertinya pasien itu seorang perempuan. Aku panik kala aku saksikan keadaan pasien itu. Ingin ku teriak, tapi suaraku tertahan dan tercekat di tenggorokan. Saat kupaksakan berteriak untuk memanggil dokter dan perawat supaya pasien tersebut cepat ditolong, tiba-tiba pasien yang ada di hadapanku bangkit dari ranjang yang terbuat dari besi tersebut dan duduk di atas tempat tidurnya. Lalu tanpa merubah posisi duduknya, tubuh pasien perempuan itu berputar ke arahku. Kakinya menghadap ke depan, sementara tubuhnya menghadap ke arahku. Wajahnya terlihat jelas kala ia berputar dan berhadapan denganku. Wajahnya masih dipenuhi oleh darah, sementara kornea matanya masih terlihat putih semua. Lalu dari arahnya tercium bau anyir yang sangat menyengat dan menusuk hidungku. Perutku terasa mual, ingin rasanya muntah saat bau anyir itu memenuhi rongga hidungku. Mataku semakin terbelalak, mulutku semakin menganga dan tubuhku menjadi kaku kala ku saksikan kengerian di hadapanku. Belum sempat rasa ngeri ini hilang, tiba-tiba terdengar suara gemaratak tulang leher yang saling beradu dari arah perempuan yang berada di hadapanku. Kusaksikan kepala perempuan itu seperti terkulai. Tak berapa lama, kepala perempuan itu terlepas dan terpisah dari tubuhnya. Kepalanya jatuh menggelinding ke arahku. Darah segar mengucur deras seperti pancuran keluar dari lehernya. Nampak tulang leher yang berwarna putih mencuat yang tercampur dengan warna merah darah. Akhirnya perempuan itu bertubuh tapi tanpa kepala. Tubuh tanpa kepala itu perlahan bergerak ke arahku. Keadaanku semakin panik dan kaku. Ingin rasanya aku berlari untuk menghindari kengerian ini, tapi tubuh ini tak bisa untuk kugerakkan. Perempuan tanpa kepala itu semakin mendekatiku. Kepalaku terasa pusing kala perempuan tanpa kepala itu melewatiku dan menembus tubuhku. Lalu pandanganku menjadi gelap. Selanjutnya aku tak tahu apa yang terjadi. Aku tersadar seperti terbangun dari tidur. Kepalaku masih terasa pusing. Perlahan ku buka mata ini. Penglihatanku masih buram dan samar
ketika kesadaranku telah terkumpul semuanya dan penglihatanku telah normal kembali, belum hilang kengerian dan rasa traumaku semalam. Aku dikejutkan dengan ruangan dan bangunan rumah sakit ini. Rumah sakit ini ternyata bangunan yang telah usang, dan sepertinya bangunan ini sudah lama terbengkalai dan sudah tak terpakai. Kuedarkan mata ini untuk melihat sekeliling ruangan ini. Nampak tembok gedung ini telah lusuh, kotor oleh debu, dan ada beberapa coretan pilok. Jaring laba-laba menghiasi serta memenuhi ruangan ini. Aku bergidik kala teringat kembali dengan pasien perempuan yang mengerikan semalam. Kualihkan pandangan ini ke tempat tidur yang ditempati oleh pasien perempuan semalam. Dia sudah tidak ada di tempatnya. Yang terlihat hanya pemandangan sebuah ranjang besi yang telah usang, kotor, dan sudah berkarat. Sama halnya seperti ranjang yang kutempati sekarang ini. Ranjang besi yang kutempati ini tampak kotor dan berkarat serta tanpa alas kasur. Tidak seperti yang kulihat semalam dilapisi kasur dan spray yang bersih serta rapi. Sebenarnya aku ini sedang berada di mana? Gumamku merasa heran. Kuraba kepalaku yang cedera bekas kecelakaan kemarin dan sempat diperban oleh perawat semalam. Aneh, perban itu tak ada di kepalaku. Sementara luka di kepalaku walaupun sudah agak kering, tapi masih terasa sakit. Aku kembali bergidik kala ku alami kejadian demi kejadian terjadi seharian ini. Walaupun kepalaku masih terasa pusing dan kakiku agak terasa sakit, kupaksakan untuk beranjak dan segera untuk pergi dari tempat mengerikan ini. Segera ku ambil ponsel yang kusimpan di ranjang, lalu kumasukkan ke dalam sakuk celanaku. Kulangkahkan kaki ini untuk keluar dari gedung yang sudah lama tak terawat ini. Pagi hari sekitar pukul 7, aku sudah berada di luar. Cuaca nampak cerah karena matahari memancarkan teriknya dan terlihat langit membentang biru dengan dihiasi sedikit awan putih. Sebelum aku melanjutkan untuk melangkahkan kaki ini, kulihat kembali bangunan ini. Dari luar terlihat bangunan ini seperti bekas rumah sakit yang sudah tak terpakai dan terbengkalai, serta sudah hampir roboh. Karena terlihat dari ujung bangunan ini ada tulisan UGD yang telah usang. Kulanjutkan untuk melangkahkan kakiku menuju masjid yang berada di samping bangunan ini, sekalian bertanya kepada seseorang, sebenarnya aku ini sedang berada di daerah mana? Akhirnya aku telah sampai di masjid tersebut. Dan alhamdulillah, aku bertemu dengan seseorang yang sedang duduk di teras masjid. Kudekati orang tersebut. Selanjutnya aku bertanya kepadanya. Cerita ini akan berlanjut ke part berikutnya ya teman-teman, karena durasinya yang cukup panjang. Jadi untuk kalian yang penasaran dengan ceritanya, jangan lupa ya tonton juga di part terakhirnya. Ya mungkin itu saja cerita yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Bagaimana pendapat kalian mengenai cerita barusan? Berikan ya tanggapan kalian di kolom komentar. Semoga menghibur dan bisa menjadi teman istirahat kalian pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membawakan cerita. Untuk penulis Abang Fali, wah, mohon maaf jika salah pelafalan nama abang ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rizki melimpah sehingga dapat membagikan pengalaman-pengalaman horor yang lain. Jika teman-teman ada pengalaman-pengalaman yang ingin dibagikan, kirim ke sini ya, biar kami buatkan video seperti ini. Email kami cantumkan di deskripsi. Saya Rojali pamit undur diri. Jangan lupa subscribe channel ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.